Oke, lantas cerita Mimin pun berlanjut di Spermi Grilot chapter 705. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lydian telah dibawa oleh Lusu untuk menemukan di mana keberadaan lokasi tempat dia mencuri labu dan juga lampin yang kemudian dirasa itu adalah milik Lusu. Seketika itu di sini nampaknya Lydian kemudian dibawa ke sebuah kantor tentara berita kota. Di sini, Lydian kemudian diinterogasi oleh Lusu untuk melanjutkan informasinya. Lantas Lusu pun kemudian duduk sambil berkata kepada Lydian, "Hai, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Hayo duduk," ucap Lusu mengatakan itu. Di sini Lydian kemudian sangatlah panik dengan Raja Surgawi ke-9 tersebut. Dan nampaknya di sini Xiaoyu memikirkan sesuatu. Mungkinkah di sini Lusu mengetahui informasi tentang dirinya pada waktu itu melalui Lydian yang ada di depannya. Pada kali ini Lydian pun ketar-ketir bagaimana mungkin jika dia tidak mampu untuk mendapatkan informasi yang selanjutnya. Maka Lydian akan dibumi hanguskan oleh Lusu dengan seketika. Setelah itu Lusu pun kemudian mengurus sesuatu yang kemudian harus didapatkan oleh Lydian. Karena Lydian mampu untuk menceritakan dan memberikan informasi kepadanya, maka Lusu akan mempertimbangkan hukumannya dan akan mengatakan itu kepada Song Yutang, bahwasanya Lydian pantas untuk mendapatkan keringanan hukuman. Di sini setelah ia duduk, nampaknya di sini Chang Zuan kemudian memikirkan sesuatu. Bagaimana mungkin Lusu melakukan hal seperti itu? Bahkan dia mampu melakukan hal itu atau lebih tepatnya membantu Lydian untuk meringankan hukumannya. Chang Zuan kemudian menatap ke arah Lusu dan kemudian berkata, "Mengapa saudara Su sangat mementingkan Lydian?" Ucapnya mengatakan itu dalam hatinya. Ia pun nampak was-was dan khawatir apa yang kemudian dipikirkan oleh Lusu. Bahkan di sini ia mampu untuk membantu Lydian padahal dia pencuri dan penjahat. Tak lama setelah itu di sini Chang Zuan pun kemudian memikirkan sesuatu lagi. Tidak hanya dia dikawal secara khusus dari Shinso, tetapi dia juga bekerja keras untuk mendapatkan persetujuan untuk pergantian hukuman. Ucap Chang Zuan mengatakan itu kepada dirinya. Ia memikirkan sesuatu bahwasanya mungkin ini adalah menyangkut kepribadian Lusu, atau lebih tepatnya jadi diri Lusu. Maka dari itu dia akan membantu Lydian untuk mendapatkan informasi dari Lydian. Bahkan dia akan mengorbankan segalanya untuk mendapatkan informasi itu, meskipun akan menggeretak Lydian seperti itu. Tak lama setelah itu di sini Song Yutang kemudian memerintahkan anggota dari jaringan surgawi untuk memberikan sesuatu kepada Lusu, atau lebih tepatnya itu adalah permintaan dari Lusu. Setelah itu jaringan surgawi yang lain kemudian mengetuk pintu dan masuk ke dalam kantor tersebut. Ia pun kemudian membuka pintu tersebut dan berkata, "Lapor," ucapnya mengatakan itu kepada Raja Surgawi ke-9. Ia kemudian datang sambil membawa kotak yang rahasia dan akan ditunjukkan langsung kepada Lusu, si Raja Surgawi ke-9 tersebut. Tak lama setelah itu, ia pun kemudian meletakkan kotak tersebut tepat di depan Lusu. Tampaknya di sini, Raja Surgawi akan melihat kotak tersebut. Lantas ia pun berkata kepada Lusu, "Raja Surgawi ke-9, apa yang Anda inginkan ada di sini?" Ucapnya mengatakan itu. Di sini Lusu pun bersiap untuk membuka kotak tersebut, yang isinya adalah lampin atau senjata ajaib yang dulu didapatkannya dari Lydian. Tak lama setelah itu Lusu pun kemudian membuka kotak tersebut dan nampaknya lampin itu telah ada di sini. Lusu pun kemudian berkata dalam hatinya, "Ini dia," ucapnya mengatakan itu sambil melihat lampin tersebut yang ada di dalam kotak itu. Lusu pun lantas memikirkan sesuatu ketika lampin itu telah dipakai oleh seseorang untuk bersembunyi. Saya pikir kain ini luar biasa," ucap Lusu mengatakan itu dalam hatinya. Sambil melihat kain itu, Lusu pun berpikir bahwasannya kain itu seperti kain yang sangat luar biasa, atau lebih tepatnya senjata ajaib yang sangat luar biasa, bahkan mampu untuk menyamarkan ketika dia berada di dalam hutan, agar tidak mampu dilihat oleh orang lain. Tapi nampaknya setelah memperhatikan secara seksama, Lusu kemudian memikirkan sesuatu, apakah ini popok? Ucapnya mengatakan itu dalam hatinya.
Ia pun kaget karena lantaran orang yang kemudian memberikan lampin itu menganggap ini sebagai popok saja. Dan kali ini Lu Su pun memikirkan siapa orang yang sampai membuat seperti itu. Lantas Lu Su pun berkata dalam hatinya sambil tercengang, tampaknya labu itu milikku, begitu juga King. Hanya saja Lidian telah mencuri ini dari saya saat itu. Ucap Lu Su mengatakan itu. Lu Su mengetahui bahwasanya labu itu adalah miliknya dan bayi itu adalah dirinya. Bahkan lampin yang ada di tangan Lu Su itu adalah miliknya juga. Tapi Lidian pada waktu itu telah mencurinya ketika Lu Su kecil. Tapi setelah Lu Su dewasa, Lu Su pun kemudian membelinya lagi kepada Lidian. Mungkin akan seperti itu dan terus seperti itu. Itu adalah pikiran Lu Su, kenapa bisa seperti itu. Tak lama setelah itu, di sini Lu Su pun sangat tercengang dengan perlakuan Lidian yang telah mencuri hal tersebut. Lantas Lu Su pun berkata kepada Lidian, apakah Anda ingat di mana wanita itu telah tinggal? Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Lidian. Sambil mengeles, di sini Lidian pun kemudian memikirkan sesuatu. Terlalu banyak waktu telah berlalu. Ucapnya mengatakan itu kepada Lu Su. Sebenarnya di sini Lidian mempertimbangkan. Tapi Lu Su kemudian mengajak Lidian agar dia bisa memberitahu informasi secara detail di mana orang itu berada. Kalau tidak di sini Lidian akan mendapatkan sesuatu yang sangat mencengangkan. Lantas Lu Su pun berkata kepada Lidian, oh lalu apakah Anda masih ingat dari mana Anda mendapatkan ramalan itu? Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Lidian. Lidian dengan senang hati dan memikirkan sesuatu. Anti kabinet ketat, saya ingat ini dengan sangat jelas. Itu di North Street di Kota Tua. Ucap dari Lidian menjelaskan bahwasanya kali ini Lidian telah ingat di mana dia mendapatkan dan mencuri hal tersebut dari Lu Su atau si Lu Su kecil. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini Lidian pun ingat di mana dia mendapatkan hal itu dan di mana dia telah mencuri kain dan juga sesuatu yang kemudian itu dipikir Lu Su adalah miliknya. Tak lama setelah itu Lu Su pun kemudian berjalan menuju Lidian. Nampaknya di sini Lu Su pun tak main-main dan ingin mendapatkan informasi itu dari Lidian ketika Lidian mengetahui dari mana ia berasal. Lantas Lu Su pun berkata dan membuat Lidian tercengang dan getar-getir. Hei, kalau begitu aku akan membawamu ke Kota Tua. Lebih baik kamu mengingat beberapa detail sebelum tiba di Kota Tua. Jika tidak, kau akan menerima akibatnya. Ucap Lu Su yang saat ini menggeletak Lidian. Lidian pun getar-getir. Ia tahu bahwasanya Lu Su adalah orang yang sangat kuat. Dengan sebut namanya saja mungkin Lidian akan peok. Dan Lidian akan meninggal dunia. Maka dari itu waktu yang pas dengan hal ini adalah berkompromi dengan Raja Surgawi ke-9. Tapi di sini Lu Su kemudian terus menggeletak kepada Lidian dan dia akan mengancam Lidian ketika Lidian tidak mau memberikan atau mengajak Lu Su ke tempat tersebut. Sambil menunjuk mukanya, di sini Lidian pun getar-getir. Lantas Lu Su berkata kepada Lidian, Anda telah mengalami metode saya. Ucapnya mengancam bahwasanya dia akan dihajar oleh Lu Su ketika Lidian tidak mampu untuk mencarinya sampai ketemu. Setelah hal itu, di sini nampaknya Lu Su, Lidian, Xiaoyu dan juga orang-orang yang lain kemudian beranjak untuk pergi ke Kota Tua, di mana Lu Su telah berada di sana sebelumnya dan Lidian telah mencuri lampin itu beserta labu itu di Kota Tua. Saat berada di lorong Longmeng, di sini nampaknya Lu Su mengetahui ada Li Hitan yang ada di sana. Ia pun tercengang kenapa Li Hitan berada di sini dan kali ini Lu Su pun ingin tanya kenapa Li Hitan bisa berada di sini secara sendirian. Sambil berjalan di sini Xiaoyu kemudian lagi asik-asik makan kentang goreng. Dan di sini Lidian getar-getir ditemani oleh Cheng Zuan dan juga Cheng Qi yang saat itu telah mengawal Lidian dengan sangat ketat. Setelah mengetahui bahwasanya Li Hitan di sini sendirian saja, lantas Lu Su pun berkata kepada Li Hitan, Hitan, kenapa kamu sendirian hari ini? Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Li Hitan. Nampaknya setelah pertanyaan itu Li Hitan kemudian menjawab perkataan dari Yang Mulia. Yang Mulia, ada apa dengan Anda secara pribadi? Ucap dari Li Hitan mengatakan itu. Kenapa di sini? Raja mengatakan, kenapa kamu sendirian hari ini? Mungkin itu adalah pertanyaan yang aneh bagi Li Hitan. Maka dari itu, di sini Li Hitan pun menanyakan kembali kepada rajanya, yakni Raja Lu Su.
Setelah mengetahui apa yang dipikirkan Li Hitan, di sini Lu Su kemudian berkata kembali terkait dengan guru yang sering bersama dengan Li Hitan, yakni guru Bai Nuo. Sambil membayangkan guru Bai Nuo yang saat itu kelihatan cukup cantik, Lu Su pun berkata kepada Li Hitan, "Di mana Tuan Bai Nuo yang mengajar kelas Anda?" Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Li Hitan. Nampaknya di sini dia ingin tahu kenapa Li Hitan akhir-akhir ini tidak bersama dengan guru Bai Nuo, padahal sebelumnya dia sering bersama dengan guru Bai Nuo. Setelah perkataan tersebut, di sini Li Hitan kemudian menjelaskan sesuatu kepada bosnya. Oh, dia bilang dia tidak ingin melihatku lagi. Di sini nampak ekspresi dari Li Hitan pun nampaknya cukup serius dan tenang-tenang saja, tampak tidak ada masalah sama sekali. Bahkan ia mengatakan dengan polos bahwasanya guru Bai Nuo tidak ingin bersama dengan Li Hitan kembali. Itu membuat Lu Su pun tercengang, bagaimana mungkin ekspresi yang ditunjukkan oleh Li Hitan seperti itu. Sambil bertanya-tanya, di sini kemudian Lu Su berkata kembali kepada Li Hitan dan membujuknya. Apakah Anda membuat orang marah?" Ucap Lu Su mengatakan itu kepada Li Hitan. Tapi dengan polos Li Hitan kemudian berkata kepada si bosnya. Ia mengatakan tidak, ucapnya mengatakan itu sambil memikirkan ulang apa yang kemudian dilakukan oleh Li Hitan, apakah mungkin itu membuat orang lain marah. Tanpa ekspresi dari Li Hitan kemudian santai-santai saja, Lu Su pun kemudian berpikir bahwasanya mungkin tidak ada apa-apa dengan guru Bai Nuo dan juga Li Hitan. Tak lama setelah itu, di sini seseorang pun berkata, dia berkata bahwa dia iri jika saya bisa berlatih. Jadi saya memberitahu dia tentang pengalaman saya dalam latihan dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa bertanya kepada saya jika dia tidak mengerti apa-apa tentang latihan. Ucap Li Hitan kemudian menjelaskan kepada Lu Su bahwasanya di sini Li Hitan kemudian ditanyai oleh Bai Nuo. Bai Nuo sebenarnya cemburu dengan apa yang dilakukan oleh Li Hitan karena Li Hitan bisa melakukan kultivasi dengan sangat teratur, bahkan bisa dikatakan dengan sangat serius. Tapi nampaknya di sini apa yang dikatakan oleh Bai Nuo itu mungkin tidak selaras dengan Li Hitan. Lalu dia bilang dia ingin menanyakan sesuatu yang lain. Lantas guru Bai Nuo kemudian menanyakan sesuatu kepada Li Hitan terkait dengan apa yang dipikirkan oleh Bai Nuo. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan latihan. Tapi selang beberapa saat kemudian dengan nada tegas di sini Li Hitan kemudian berkata kepada guru Bai Nuo, "Saya hanya mengatakan, jangan tanya saya pertanyaan yang tidak Anda mengerti selain latihan. Saya juga tidak mengerti." Ucap dari Li Hitan dengan sangat tegas dan juga polos. Setelah mengatakan hal tersebut, di sini Lu Su kemudian memikirkan sesuatu. Apakah Li Hitan ini adalah orang yang legendaris atau dia hanya menargetkan kekuatannya saja? Pada waktu itu di sini guru Bai Nuo kemudian kesal kepada Li Hitan. Bahkan dia merasa marah dan kemudian pergi meninggalkan Li Hitan sambil menangis akan cinta yang kemudian tidak diterima. Dia kemudian berkata, "Li Hitan, kepalamu." Ucapnya mengatakan itu sambil pergi meninggalkan Li Hitan. Itu adalah perkataan Li Hitan dan di sini semua orang tahu bahwasanya Li Hitan itu kemungkinan cukup aneh. Ia tidak mengetahui bahwasanya guru Bai Nuo itu suka dengan dirinya atau bahkan dia adalah seorang legendaris. Sambil berkata dalam hati, Lu Su pun mengatakan, apakah ini singgih legendaris berdasarkan kemampuannya? Ucapnya mengatakan itu. Nampak di sini orang-orang bingung dengan apa yang dilakukan oleh Li Hitan tersebut. Bahkan di sini kelihatan mereka kemudian ingin pergi saja meninggalkan Li Hitan dengan begitu cepat karena dia tidak mau menyinggung soal Cheng Zuan yang tidak dapat mendapatkan perempuan yang ia idam-idamkan. Kemudian di sini Lu Su bergegas pergi meninggalkan benteng Longmeng dan dia akan pergi ke kota tua. Pada waktu itu Lu Su sudah ada di jalan raya. Ia bersama dengan Li Hitan. Ia bersama dengan Xiao Yu dan juga Cheng Zuan dan juga Qian Qi. Ia juga bersama dengan Li Dian yang akan menunjukkan informasi terkait dengan detail di mana dia mencuri labu dan kain tersebut. Lu Su pun kemudian memikirkan sesuatu. Ia pun ngebut dengan begitu cepat. Tapi di sini nampaknya Li Dian kemudian ketar-ketir jika dia dijaga oleh seorang Grandmaster dan juga dua peringkat pertama yang ada di sampingnya. Ia pun bingung, dia pun tidak bisa melakukan apapun. Bahkan kelihatannya di sini Cheng Qi dan Cheng Zuan kemudian menggeletak Li Dian sampai dia ketakutan dan
kebingungan. Ia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia pun hanya diam saja dan mengetahui Lusu kali ini tengah diam saja dan tidak juga melakukan apapun. Bahkan mengatakan kepada mereka suatu apapun. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya di dalam mobil tersebut kelihatannya sunyi. Dan Lusu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia pun hanya memikirkan sesuatu. Bahkan di sini orang-orang pun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun hanya untuk menghibur Lusu. Tak lama setelah itu, Chengki pun menyadari bahwasanya kali ini Lusu terlihat berbeda. Lantas ia pun menatap Lusu dan berkata dalam hatinya, wanita yang dicari kakak Su, apakah itu ada hubungannya dengan keluarganya? Mungkinkah itu adalah ibunya? Ucap dari Chengki mengatakan itu dalam hatinya. Nampaknya Chengki pun juga memikirkan bahwasanya mungkin Lusu kali ini telah ingin mengetahui dari mana asalnya dan apakah itu adalah ibunya. Meskipun mereka pun berandai-andai, tapi yang tahu di sini mungkin yang bisa merasakannya hanya Xiaoyu. Lusu pun terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lantas Yang Qiu pun berkata kepada Lusu, sebenarnya ucapnya mengatakan itu sambil mencairkan suasana. Sebenarnya Cheng Qi ingin menceritakan sesuatu yang bisa ingin menghibur Lusu, tapi di sini dia pun kemudian berkata sambil menghimpit Lidian. Sebenarnya tidak perlu berharap terlalu banyak dari orang tua. Saya ingat ketika saya masih SMA, ibu saya meminta saya untuk membantunya mendaftarkan akun perangkat lunak komunikasi. Ucap dari Cheng Qi mengatakan itu sambil bercerita sesuatu terkait dengan dirinya dan juga ibunya. Lantas ia pun berkata, belakangan ketika saya ingin memasukkan ruangnya, saya menemukan bahwa saya harus menjawab pertanyaan untuk masuk tersebut. Maksudnya masuk ke dalam akun chatting milik ibunya. Dan ia mengetahui bahwasannya passwordnya adalah siapa nama anak dari ibu Cheng Qi tersebut. Tapi setelah Cheng Qi mengetahui bahwasannya passwordnya adalah itu, Cheng Qi berusaha ingin menuliskan nama dirinya untuk di akun ibunya. Pada halaman akses ruang, pemilik telah menetapkan izin dan harus menjawab pertanyaan untuk mengakses pertanyaan dinamisasi atau dinamisnya. Jawab, siapa nama putraku? Lantas Yang Qiu pun berpikir bahwasanya namanya akan dimasukkan ke dalam akun tersebut. Wawancara 10 hari membutuhkan menjawab pertanyaan sebelum mewawancara, siapa nama anak laki-laki saya? Jawab. Lantas Cheng Qi pun kemudian menuliskan bahwasanya nama dari anak ibunya adalah dirinya, yakni Cheng Qi. Setelah ia memasukkan namanya tersebut, nampaknya di sini jawabannya itu kemudian salah. Membuat Cheng Qi pun kebingungan, apakah mungkin yang dipikirkan ibunya itu tidak selaras dengan dirinya? Atau bahkan di sini ia tidak menganggap bahwasanya Cheng Qi itu adalah anaknya. Bahkan ia pun kemudian bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, siapa sebenarnya dirinya dan siapa sebenarnya ibunya itu? Sambil murung, lantas Cheng Qi pun berkata, aku bertanya-tanya apakah aku ini nyata. Ucapnya mengatakan itu. Sambil tersenyum, di sini Lusu pun berkata, "Wah," ucapnya mengatakan itu. Ia pun kemudian tersenyum. Ia mengetahui bahwasanya Cheng Qi berusaha untuk menghibur dirinya. Ia mengetahui temannya tersebut telah ingin menghibur dirinya dan mencairkan suasana. Sambil menyetir mobil, di sini Lusu berkata kepada Cheng Qi, Anda tidak perlu menghibur saya. Saya tidak mencari orang tua sekarang. Ucapnya mengatakan itu. Lantas sontak membuat Cheng Qi pun kaget. Apa yang dipikirkan oleh Lusu tersebut? Ucap Cheng Qi mengatakan itu. Tak lama setelah itu Xiaoyu kemudian menatap Lusu. Ia memikirkan sesuatu. Lusu mungkin tidak memiliki orang tua. Dia melakukan ini hanya untuk sesuatu. Pikir dari Xiaoyu memikirkan keberadaan Lusu kali ini. Ia tahu bahwasanya Lusu kali ini tidak ingin mencari orang tuanya, tapi lebih tepatnya ingin mengetahui informasi kebenarannya saja. Setelah sampai di kota tua, nampaknya mereka kemudian berhenti. Dan kali ini kota tua itu kelihatan cukup berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Lidian waktu itu. Ya pun kemudian di sini mungkin hanya untuk sebuah kebenaran.
Di sini nampaknya Xiaoyu memikirkan sesuatu bahwasannya mungkin itu adalah sebuah kebenaran. Dan kali ini mereka pun akan sampai di tempat tersebut. Dan Lidian akan menunjukkan di mana tempat keberadaan ia mencuri labu tersebut dan juga lampion milik bayi yang dianggap lusuh itu adalah dirinya. Selang beberapa saat kemudian di sini nampaknya lusuh bersiap untuk mengajak Lidian untuk turun dari mobil tersebut. Lusuh pun kemudian turun dan membukakan pintu untuk Lidian. Bahkan Lidian dipersilahkan untuk mencari tempat di mana dia telah mencurinya. Seketika itu Lidian kemudian keluar dari mobil tersebut dan akan mengikuti lusuh. Lebih tepatnya akan memberikan informasi terkait di mana ia telah mencuri hal tersebut. Tak lama setelah itu di sini nampaknya bangunan-bangunan di situ telah jauh berbeda. Agaknya ada tambahan bangunan-bangunan yang kemudian membuat Lidian memikirkan sesuatu, bahwasanya mungkin saja dia tidak akan mampu untuk mendapatkan lokasi tersebut. Lantas Lidian pun berkata, perubahannya agak besar. Ucapnya mengatakan itu kepada Lusuh. Sontak di sini Lusuh pun sedikit marah kepada Lidian. Lebih tepatnya akan menggertak Lidian dan akan membuat Lidian menyampaikan informasi itu, bahkan membuat Lidian untuk mencarinya. Tiba-tiba energi spiritual pun muncul dari belakang Lidian dan Lusuh membawa trisula dan menodongkannya langsung kepada Lidian. Lidian kemudian ketakutan kepada Raja Surgawi ke-9 tersebut. Dengan ketar-ketir di sini Lidian kemudian berkata, saya baru saja mengatakan bahwa perubahannya sedikit besar, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya tidak dapat mengenalinya. Raja Surgawi ke-9, tolong letakkan trisula terlebih dahulu. Ucap Lidian mengatakan itu kepada Lusuh. Nampaknya Lidian ketakutan jika Lusuh akan menghajarnya dengan trisula kuatnya. Ia mengetahui kali ini bersama dengan seorang Grandmaster. Maka dari itu dia pun ketar-ketir. Bahkan emosi negatif pun muncul dari Lidian plus 666. Kali ini Lidian pun tidak bisa untuk mengelak lagi. Meskipun dia sedikit kebingungan dengan perubahan itu, Lidian akan terus berusaha untuk mencari di mana keberadaan rumah yang kemudian ia curi sebelumnya. Di sini Lidian kemudian memikirkan sesuatu. Ia pun menoleh ke arah ke sana dan kemari. Bahkan Lusuh pun berkata kepada Lidian, ayo pimpinlah untuk mencari informasinya atau mencari keberadaan itu. Ucapnya mengatakan itu. Lidian sambil berpikir keras di mana dia akan kehabisan nyawa atau nyawanya akan dihabisi atau lebih tepatnya nyawanya akan hilang di tangan Lusuh ketika dia tidak mampu untuk melakukan apa yang telah dikatakan oleh Lusuh, yakni mencari tempat keberadaan orang tersebut. Setelah sambil panik di sini Lidian kemudian bertransformasi. Ia bersiap untuk mencari di mana keberadaan tempat ia telah mencuri. Lantas ia pun berjalan ke sana kemari bersama dengan Lusuh dan juga Cengke bersama jaringan surgawi yang lain ditemani oleh Xiaoyu. Yani di sini Lidian kemudian memimpin di mana dia akan menunjukkan jalan berada atau tempat keberadaan perempuan itu berada waktu itu. Sambil kesana kemari di sini Cengke mengetahui bahwasanya tempat ini mungkin agak luas. Cheng Zuan juga mengetahui tempatnya mungkin agak luas. Bahkan di sini Xiaoyu kemudian menatap ke sana kemari. Ia pun juga tidak tahu dengan lokasi tersebut. Mungkin yang tahu adalah Lidian dan Lidian mengetahui di mana tempat keberadaan ia telah mencuri labu tersebut. Lidian pun kemudian memikirkan sesuatu. Tidak ada cara lain ketika dia tidak ingat, maka dia akan dihajar oleh Lusuh. Tapi di sini ia akan memutar otaknya. Dia tidak akan pernah menyerah dan dia akan segera menemukan tempat di mana yang akan dicari oleh orang-orang ini. Seketika itu sambil bertanya di sini Lidian kemudian menatap ke arah Lusuh dan berkata, Raja Surgawi ke-9, maksudku jika aku tidak bisa menemukan wanita itu. Ucap dari Lidian mengatakan itu kepada Lusuh sambil ketar-ketir. Ia pun khawatir jika dia tidak bisa menemukan wanita itu, dia akan tidak bisa hidup dengan cukup lama. Dengan ketar-ketir di sini Lidian kemudian menanyakan kembali kepada Lusuh, apakah ada waktu yang lama untuk dirinya? Berapa lama saya bisa hidup? Ucap Lidian mengatakan itu sambil kebingungan kepada Lusuh. Tak lama setelah itu di sini Lusuh pun kemudian menggertak Lidian bahwasanya umurnya tidak akan lama. Lantas Lusuh pun berkata kepada Lidian, 5. Ucapnya mengatakan itu.
Lidian kemudian bingung dan berkata 5 hari 5 jam 5 menit. Ucapnya mengatakan itu. Lantas Lusu pun kemudian menghitung mundur kembali 4. Itu membuat Lidian kemudian tercengang dan kebingungan bagaimana mungkin ketika waktu itu sudah habis ia akan meninggal dengan seketika. Pada waktu itu ia pun bertanya-tanya dan kemudian panik. Sesegera mungkin ia akan memutar otaknya dan segera mungkin untuk mendapatkan lokasi di mana dia telah mencurinya. Lusu kemudian melanjutkan menghitungnya 3, 2, 1. Di sini nampaknya orang tersebut kemudian ketakutan dan khawatir. Jika waktu itu habis, Lidian akan mati dengan seketika. Ayo cepat, berhenti menghitung, berhenti. Ucap dari Lidian mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya Lidian pun ketakutan dan dia ingin menunjukkan jalan yang sebenarnya. Saya pasti dapat menemukannya, biarkan saya memikirkannya. Ucap Lidian mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya di sini dia tidak bisa berkonsentrasi lantaran dibujuk oleh Lusu dengan kata-kata penghitungan tersebut. Setelah memutar otak di sini, Lidian pun menatap ke sana dan kemari merasa kebingungan. Tak lama setelah itu, dia kemudian berkata kepada Lusu dan juga Xiaoyu beserta dengan orang-orang yang lain. Malam itu, setelah saya meninggalkan North Street, saya berjalan 2 persimpangan lalu belok sana. Ucap dari Lidian mengatakan itu. Lantas Lidian kemudian menunjukkan lokasi di mana dia telah memanjat. Bahkan di sini Xiaoyu pun cukup khawatir ketika Lusu kelihatannya sedikit marah kepada Lidian. Tak lama setelah itu Lidian kemudian menunjuk 4 lantai yang ada di atas sana. Ini adalah lantai 4 gedung itu. Ucap dari Lidian menunjukkan lokasi di mana dia pernah memanjat dan mencuri labu tersebut. Di sini Lusu pun kemudian tersenyum bersama dengan Xiaoyu, di mana dia telah mendapatkan lokasi yang tepat. Lantas Lidian pun meyakinkan kembali kepada Lusu. Saya ingat dengan sangat jelas pada saat saya naik ke lantai 4 dengan tangan kosong. Ucap Lidian mengatakan itu. Nampaknya di sini Lusu pun sudah mengetahui di mana tempat tersebut dan sudah saatnya dia akan mencarikan atau berkata kepada Zhong Yutang siapa sebenarnya pemilik sebelum ini atau pemilik sesudah ini. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya. Semoga terhibur.